Antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Indra Daeng Matajang. Saya sendiri Danik Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Dan Bapak Riki Effendi selaku pengajar praktik saya. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Sebagai seorang guru, sangat penting untuk mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ini memungkinkan kita untuk memahami, merasakan, dan mengelola emosi kita sendiri, kesadaran diri, menetapkan serta mencapai tujuan yang positif dalam hidup, pengelolaan diri, merasakan serta menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun serta memelihara hubungan yang baik, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua ini mencerminkan pentingnya menguasai 5 kompetensi sosial dan emosional yang esensial. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu menekankan pentingnya mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan nyaman bagi murid, serta membentuk karakter murid agar memiliki budi pekerti yang mulia. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi perubahan positif pada murid tidak hanya dalam hal pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam sikap mereka. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, dan menetapkan tujuan. Mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. Siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pamong guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSC yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong penumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seseorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial emosional turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Guru dan murid dapat mengenal dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan,
aman dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi berdiferensiasi konten, proses dan produk sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara sesuai kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan hubungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan No. 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, bagi murid, bagi rekan kerja. Jawaban pertanyaan pertama, sebelum mempelajari hal ini, saya berpikir bahwa tujuan pembelajaran hanya terbatas pada mengubah pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga pembelajaran dipandang sebagai proses di mana guru merencanakan dan mengontrol untuk mencapai tujuan pembelajaran serta hasil penilaian. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran juga memiliki potensi untuk mengubah karakter dan sikap anak. Hal ini mencakup kesadaran diri yang mendalam untuk memahami perasaan sendiri dan orang lain, kemampuan mengelola emosi dengan baik, serta kesadaran sosial yang memungkinkan mereka peduli terhadap orang lain. Selain itu, pentingnya keterampilan berelasi untuk berkomunikasi secara efektif dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan juga menjadi fokus penting dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua, 3 hal mendasar yang saya pelajari adalah 1. Kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Kesadaran penuh, mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan process atau teknik lain yang sesuai. 3. Penerapan 4 indikator PCA yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dan penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Pertanyaan ketiga, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Guru melakukan integrasi kreatif dan menyenangkan dalam praktek mengajar di kurikulum akademik, seperti menciptakan suasana pembukaan yang ramah, kegiatan inti yang melibatkan partisipasi aktif dari murid, dan penutupan yang membangkitkan optimisme dan reflektif. Menciptakan budaya kelas dan sekolah yang menyenangkan dan menerapkan budaya positif melalui praktek nyata guru dalam berinteraksi dengan murid dan merubah peraturan harapan sekolah. Melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan, menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara mengaktifkan komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE pelaksanaan rapat guru, serta melakukan kegiatan briefing atau apel pagi bersama KS, guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak bergerak mengerahkan. Guru bergerak Indonesia maju.